Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsyana Mita Widiawati, NIM 2112061909, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Semester 4, Mata Kuliah Multimedia Pembelajaran, Dosen Pengampu Pak Warkintin MPD. Baik, video kali ini akan membahas tentang materi tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran pertama. Baik anak-anak semuanya, kita langsung saja pada materi kita kali ini ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu terlebih dahulu tentang keberagaman itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Indonesia ini kaya akan keberagaman suku bangsa, budaya, tarian, rumah adat, serta agama. Dan pulaunya sangat banyak loh anak-anak. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita wajib mensyukurinya. Anak-anak, berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Bacalah teks berikut di dalam hati ya, atau kalian bisa menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Pawai budaya, paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke anak-anak, itu tadi adalah paragraf pertama. Kita lanjut pada bacaan paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sekarang paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Selanjutnya paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya.
Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Oke anak-anak, selanjutnya paragraf kelima atau paragraf terakhir. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah anak-anak, itu tadi pawai budaya yang dilihat oleh Udin dan teman-temannya. Ada 5 paragraf yang sudah kita baca. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, apa kira-kira gagasan pokok? Jadi anak-anak, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Anak-anak, ayo kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menuliskan paragraf kedua dalam beberapa kalimat. Jadi, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Jadi, ada 7 kalimat yang akan kita pelajari dari paragraf kedua. 7 kalimat ini akan kita cari tahu mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Untuk kalimat yang pertama, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Anak-anak, pada kalimat kedua ini menjelaskan tentang kalimat pertama, yang dimana yaitu ada rombongan dari Maluku. Dan pada kalimat kedua, rombongan dijelaskan lagi bahwa rombongan dari Maluku ini ada rombongan laki-laki yang mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Jadi, kalimat pertama itu adalah gagasan pokok. Dan kalimat kedua adalah gagasan pendukung. Bagaimana dengan kalimat ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh? Kita baca bersama-sama. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Dari kalimat kedua sampai ke 7, ini menjelaskan terkait rombongan dari Maluku. Jadi kalimat kedua, ketiga, keempat, hingga ketujuh yaitu gagasan pendukung, di mana kalimat ini menjelaskan terkait dari rombongan dari Maluku. Nah anak-anak, sekarang kita lihat paragraf ketiga. Di sini ada 4 kalimat. Kita baca kalimat pertama. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Selanjutnya kalimat kedua. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Kalimat ketiga, alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Kalimat keempat,
Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Anak-anak, kalimat kedua ini menjelaskan terkait kalimat pertama, karena intinya budaya Bali itu dikenal dengan bunyi alat musik yang berbeda. Maka kalimat pertama itu gagasan pokok, dan alat musiknya dijelaskan di kalimat kedua, 3, dan 4. Maka kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah gagasan pendukung. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Anak-anak, ini adalah keberagaman bangsa kita. Nah, Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, dan kita saat ini sudah memiliki 38 provinsi yang memiliki pakaian adat, rumah adat, tradisi, bahasa, budaya yang berbeda-beda. Nah, di sini Ibu hanya menampilkan beberapa dari provinsi yang ada di Indonesia, dan kalian bisa mencari tahu lebih lanjut dengan cara membaca sendiri atau mencari tahu sendiri lewat internet. Dan di situ sudah banyak sekali pembahasan terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tentunya yang ada di 38 provinsi. Di sini ada Nangrue Aceh Darussalam. Nah, di sini ada pakaian adat dari Nangrue Aceh Darussalam, ada tariannya, ada rumah adat, senjatanya juga, senjata tradisional mereka juga. Selanjutnya ini ada Sumatera Utara. Di sini ada pakaian adat mereka, tarian terter, rumah adatnya, dan alat senjata tradisionalnya juga. Ibu hanya menampilkan beberapa saja. Nah, ini ada tambahan selanjutnya yaitu Riau, Pekanbaru. Kalian bisa membaca di sini ada pakaian adat mereka, ada tarian juga sama seperti tadi, dan kalian bisa mencari tahunya lebih lanjut. Anak-anak, ini adalah salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada pakaian adatnya, ada rumah adat. Di sini berbagai macam kita berbeda-beda, namun kita tetap satu wadah yaitu NKRI. Oke anak-anak, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita patut mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama yang berbeda-beda. Sebagai anak Indonesia, kita merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan.
Anak-anak, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi udara. Benda-benda bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika ada kata yang salah dalam penyampaian materi, jika materinya kurang tepat, Ibu juga mengucapkan minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.